Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, aku juga sehat. Alhamdulillah, di depan terasku pada pagi hari yang indah ini, menarik nafas, melihat langit putih bersih. Alhamdulillah. Ngobrol yuk. Kita ngobrolin apa? Aku kepengen ngobrol soal jangan-jangan doa-doa yang kita panjatkan kemungkinan tidak dikabulkan karena keharaman yang terus kita konsum hari demi hari. Nggak percaya? Ya, kita lihat ya. Hari ini kan hari tasyrik, masih termasuk hari tasyrik. Berapa juta saudara-saudara kita yang ada di Padang Arafah. Bayangkan Padang Arafah yang tadinya sunyi, kemudian tenda-tenda, ya, begitu banyak tenda-tenda, dan pada hari tasyrik semua bergerak. Ya, sudah tanggal 10 Zulhijjah semua bergerak ke Mina, oke? Nah, pertanyaannya, jadi apa Padang Arafah? Iya, bukan jadi padang pasir lagi, tapi sekian juta orang meninggalkan Padang Arafah, dan Padang Arafah menjadi tong sampah raksasa yang besar sekali. Iya kan? Bayangkan, kalau itu secara visual ya, kita bilang secara visual kita bisa lihat, ya Allah, sampah di mana-mana gitu, oke? Tapi jangan-jangan ada sampah yang kita nggak ngelihat. Karena begini, setiap jamaah haji itu adalah yang terbaik dari anggota masyarakat. Ya, kita akuin ya, kalau misalnya ada anggota keluarga pergi haji, kita langsung bilang, oh dia beruntung, dia terbaik ya. Dan di antara jamaah-jamaah itu kan pasti ada yang aware, ada yang peduli. Dia peduli, kayak saya nih, saya peduli banget, saya nggak mau ninggalin sampah sama sekali kan. Di tenda saya bersihin, bahkan malam-malam saya pergi tuh. Kalau lagi pas haji, saya adalah petugas, menugaskan diri saya sendiri untuk bersihin sampah semuanya di kamar mandi, oke? Ada yang peduli, tapi ada juga yang nggak peduli. Pokoknya saya udah doa gitu kan. Sampah itu ada urusannya, silakan aja gitu. Atau ada yang peduli tapi sedikit. Nah, apa nih kaitannya? Itu dia, jangan-jangan gitu. Aku masuk dulu ke ini ya. Aku mau baca sesuatu yang bikin shock aku juga sebetulnya. Ini hadis ya. Coba kita lihat dari ayat dulu ya. Dari ayat. Ayatnya Allah Ta'ala berfirman. Aku nggak bisa bahasa ininya ya, bahasa Qurannya nggak fasih, nggak apa-apa kan. Tapi ini yang jelas kita tuh sebenarnya diperintahin oleh Allah. Ini pemikiran kan? Wahai para rasul, ini di Al-Mu'minun ya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Ini sama rasul. Lalu Allah juga berfirman kepada kita, wahai orang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan padamu. Ini Allah loh yang berkata kepada kita gitu. Nah, ada juga loh hadisnya. Ini yang aku bilang shocking banget buat aku. Karena hadisnya bunyinya begini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu dan menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas dia berkata, wahai Robku, wahai Robku. Kan persis tuh perbuatan kita di haji kayak begitu. Saya juga gitu, di atas bukit, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Nangis kita dari siang sampai sebelum tenggelam matahari. Tapi tahu nggak apa yang bikin aku tuh shock? Karena hadis ini mengatakan, dia berteriak, wahai Robku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan atau terkabul? Aduh, shocking banget. Sebab apa? Sebab kenyataannya, aku ambil salah satu berita aja deh ya, dari salah satu, nih kita temuin bahwa dari salah satu, ini ada berita tentang sarana distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Ditemukan di salah satu bagian kepala POM salah satu daerah ya, selama tahun 2019 dia mengatakan pengawasan yang dilakukan di daerahnya itu ada 4 item bla 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 bla. Tapi yang penting adalah gini, dari pengawasan 84 sarana distribusi baik pangan maupun obat-obatan yang
menjadi sasaran 55 diantaranya belum memenuhi ketentuan. Itu ada di misalnya kayak salon, rumah sakit, apotek, toko, dan lainnya, dan banyak lagi ya. Khusus untuk sarana distribusi pangan dari 24 semuanya itu belum memenuhi ketentuan. Ini baru satu daerah. Kebayang nggak sih Indonesia dengan ribuan atau puluhan ribu yang menyangkut nasib 200, sekitar 200, oke muslimnya 80% sekian ya, 260 juta sekian. Kalau kenyataannya ini semua belum memenuhi ketentuan. Aku mau bacain satu berita aja ya. Ini agak makan waktu sedikit tapi nggak apa-apa. Jadi di Polresta di Bandung itu diamankan 4 pelaku pengedar daging babi yang dijual seolah-olah daging sapi di wilayah kabupaten. Ini cuma kabupaten aja. Mereka sudah menjual ini ya, mengedarkan selama 2 tahun 63 ton daging palsu tersebut. Jadi daging babi yang dirubah dengan boraks kemudian dijual ya secara ecer dari distributor ke ecer dan kemudian sampai di masyarakat, dan mereka udah jalan 2 tahun dan jumlahnya sudah 63 ton daging babi menyerupai daging sapi yang beredar di masyarakat. Ini yang ketahuan gitu loh, yang nggak ketahuan, yang kita makan dengan tenang-tenang, yang kita makan seolah-olah karena pusat kita hanyalah enak di lidah, kita terima misalnya frozen, kita nerima ini tanpa kita tahu rantainya dari mana. Kita nggak tahu rantainya dari mana, kita nggak tahu gitu loh, dan kita juga nggak nyari tahu, kita juga nggak aware gimana doa kita bisa dikabulkan, kan gitu. Harddisknya mengatakan seperti itu. Ya Allah, dan ini bukan satu. Oke, kita lihat lagi ya. Ini ada berita lagi. Polisi cokok 3 produsen mie boraks, mampu produksi 7 ton per hari. Bukannya mie makanan anak kita, bukannya mie itu makanannya keluarga kita. Ya, mereka beroperasi kurang lebih sudah 2 tahun. Pemasarannya di wilayah DKI Jakarta, Cianjur, Bogor, Bekasi, Sukabumi. Itu yang kita tahu, oke? Yang diakuin paling enggak. Para tersangka mencampur formalin dalam air rebusan mie sebagai zat pengawet. Tersangka juga mencampurkan boraks dalam adonan ini agar teksturnya menjadi kenyal. Mie yang mengandung bahan berbahaya itu akan bertahan selama 3 hari, sementara mie yang asli hanya bertahan sehari. Kemudian mie ini dibungkus dalam plastik transparan per 5 kg. Setelah itu dikemas menjadi 1 bal berisi kurang lebih 40 kg mie. Setiap hari tersangka mampu memproduksi 5-7 ton mie. Dari penjualan itu tersangka mendapatkan omset sebesar 50-100 juta rupiah per bulan. Tapi dengan mencelakakan kita, karena ada soal halal tadi, babi atau menjadi sapi itu jelas kehalalan atau keharaman, sedangkan ini adalah ketoyiban yang nggak layak dikonsum. Saya tuh jadi mikir, kita sebenarnya punya nggak ya alat atau laboratorium yang bisa efektif di rumah-rumah tangga kita, ngebayangin gitu. Ini hayalan aja. Bahwa kita nih ibu-ibu gitu bisa ngecek langsung gitu loh apa yang kita makan, jadi kita nggak ragu gitu. Kalau misalnya sekarang hari ini kita udah punya, misalnya ada yang sampai ke kita kan online, oke, nyampe ke kita langsung kita bisa cek gitu, itu kan kita jadi lega. Artinya kita lega apa? Aduh, doa kita dikabulkan sama Allah gitu kan. Karena apa? Karena kita nggak menuhin atau nggak ngenyangin perut kita dengan yang nggak halal dan nggak toyib. Ini sebuah pertanyaan yang besar bagi kita di hari tasyrik ini. Ya mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bicarain di depan teras rumah ini menjadi pemikiran kita kan. Untuk paling enggak gitu loh, sebelum ada laboratorium yang bisa menjamin kehalalan dan ketoyiban itu gitu, kita sendiri udah punya gitu, di dalam diri kita udah punya satu perangkat cara berpikir, mindset kita udah berubah, kita udah nggak percaya, dan kita bilang hari ini, kita bilang bahwa hidup kita nggak aman-aman aja loh, nggak fine-fine aja loh, makanan yang kita konsum ini belum tentu dia aman, baik, halal, dan toyib. Antitesanya? Antitesanya pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aku sih melakukannya dan happy banget gitu. Happynya gimana? Karena terjangkau oleh tangan kita. Ya kan, enak banget. Saya kalau masak sayur itu metik sendiri dari kebun di depan rumah. Awalnya tuh orang-orang bilang, masa sih di depan rumah bisa nanam sayur banyak? Bisa, mulai dari kacang panjang,
Aku senang lihat kacang panjang ada yang merah, kacang panjangku ada yang hitam, bukan hanya hijau gitu. Terus sawi, kemudian juga brokoli, ya jangankan cabai, tomat, apa, semuanya udah bisa. Dan itu tuh nggak ada sama sekali pestisida, ya kan? Dan aku mempopulerkan hidroponik, aquaponik, ya apa aja pokoknya deh, gentong-gentong bekas, itu bekas akuarium juga digunakan untuk sekaligus tanam beternak ikan, dan sekaligus juga kangkung, bayam, semuanya bisa dimakan langsung dari kebun sendiri gitu. Sampai-sampai ada yang menggembirakan sih peristiwanya waktu kita baru-baru gitu. Anakku bilang, kok rasanya lain ya? Aku sampai kaget. Kok rasanya lain ya? Makan dari kebun sendiri. Soalnya yakin itu nggak ada pestisidanya, jadi rasanya lebih enak. Ya Allah, kataku, sukses gitu kan. Happy banget gitu. Nah, kemudian udah deh, jadi mulai lagi nanam yang lain-lain lagi berbanyak, dan ternyata tanah ini emang subur banget. Jadi akhirnya sekarang cara pandangnya, nggak boleh ngelihat tanah sedikit gitu. Apalagi tanah banyak gitu kan. Makanya aku kemarin pergi kerjasama sama orang yang punya tanah. Ayo kita bikin Indonesia ini Gemah Ripah Lojinawi dengan tangan kita sendiri. Kita nggak usah ngarepin siapa-siapa gitu, karena bibit tuh ya bisa dari bibit. Jadi kok sekedar di rumah tuh ya, dari yang udah berbuah, yang itu kita bisa bikin bibit sendiri gitu loh. Kita nggak perlu pergi kemana gitu. Nah, karena apa? Jadi yang kita tanam terus kita tahu kan benar-benar kualitasnya, sehingga makan juga tubuh kita tuh kayaknya, kalau aku bayangin tubuh kita tuh bersyukur banget gitu atas apa yang kita lakukan. Oh, so happy gitu. Itu sih shareku tentang bagaimana kita tuh bisa menemukan cara-cara yang mudah sekali untuk hidup kita. Kenapa enggak gitu loh. Kita ketemu lagi ya, ngobrol-ngobrol yang seru, bicarain untuk kualitas kehidupan kita lebih baik. Ya, karena kita sekarang kan dalam keadaan terpuruk. Kita cari loh gitu, apa gitu yang bisa menyebabkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita ini ditolong sama Allah gitu. Nah, saya berpikir, ayo yuk kita mulai dari yang mendasar ya. Begitu kita terima makanan, begitu kita mau ini, kita pikir, ini halal nggak? Halal artinya dicari dengan cara yang halal, nggak nyolong, nggak nyopet, nggak korupsi, nggak jual diri, nggak nipu, nggak apa, itu caranya. Terus kita juga pikir, ini toyib nggak ya? Karena Rasulullah mengatakan harus yang halal dan toyib. Allah memerintahkan yang halal dan toyib. Ingat nih dua kata ini, pokoknya ingat. Satu halal, kedua toyib. Toyib artinya baik. Oke, udah pasang sampai ke hati. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi ya. Insya Allah besok soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.